Halo teman-teman, ini sudah hari ke-18 dari 90 hari kita mengawasi dan memantau dan menganalisa dan mengawal bagaimana tugas-tugas dan pekerjaan dan perjalanan dari Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang luar biasa ya, masih menjadi media darling teman-teman ya. Dan setiap ucapan dia ditunggu-tunggu oleh kita semua teman-teman. Hari ini mau bikin gebrakan apa lagi dia? Nah, dari hari ini, hari Jumat tanggal 26 September, Pak Purbaya juga muncul di berbagai berita ya, terutama di berita-berita perpajakan teman-teman ya. Ini yang gue kasih lihat adalah hari Jumat tanggal 26 September jam 4 sore ini ya, dari news di ttcnews.co.id. Merasa diperas petugas pajak? Tanda tanya. Purbaya siapkan saluran pengaduan khusus. Mari kita lihat teman-teman ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Menkeu akan menyiapkan saluran khusus bagi wajib pajak untuk menyampaikan aduan terkait dengan petugas pajak. Oke, inilah akibatnya kalau Menteri Keuangan tuh nggak paham birokrasi. Ya, Menteri Keuangan mau sok jagoan, mau jadi pahlawan ketika dia jadi menteri. Padahal di semua lembaga di Indonesia, terlebih lagi di Kementerian Keuangan itu sudah ada kanal-kanal pengaduan. Ya, ada yang namanya pengaduan pajak.go.id, ada yang namanya Wise Kemenkeu, ada yang namanya Prime Kemenkeu, ada yang namanya Itjen Kemenkeu, ada yang namanya Kidsda, dan lain sebagainya. Di KPP pun ada kanal pengaduan. Jadi, Pak Menkeu ini nggak paham bahwa sudah ada kanal pengaduan. Dia mau jadi pahlawan, mau jadi superhero nih, mau bikin kanal pengaduan yang baru. Aduh, jadi bukannya malah menyelesaikan masalah yang ada, hanya menambah masalah. Ya, menambah masalah. Ini sama seperti lapor Mas Wapres. Anda ingat ya, lapor Mas Wapres. Sudah ada platform negara yang namanya lapor.go.id, tetapi si Mas Wapres mau bikin sendiri, namanya lapor Mas Wapres. Sampai hari ini omong kosong semuanya ya. Emailnya nggak dibalas, teleponnya nggak diangkat, WA-nya nggak dibalas, proses pengaduannya sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali ya lapor Mas Wapres itu. Nah, gue berharap Pak Purbaya tidak seperti itu ya. Cuman pengen jadi pahlawan aja, pengen sok jadi pahlawan, pengen gaya-gayaan gitu loh. Pengaduan. Padahal sudah ada kanal pengaduannya, tinggal diefektifkan dan dijalankan gitu loh. Nah, tetapi kan dia mau jadi pahlawan nih. Dia maunya lapor Mas Purbaya gitu ya, atau lapor Pak Purbaya gitu ya. Dia maunya ada nama Purbayanya gitu kira-kira gitu teman-teman ya. Purbaya mengatakan pengaduan akan dimonitor oleh tim. Dari dulu juga sudah begitu, Pak. Masalahnya adalah monitor ini kita nggak bisa tahu. Kita sebagai pelapor tidak bisa mengetahui proses pengaduannya. Itu yang jadi masalah. Akibatnya, tiba-tiba sudah diputus bahwa tidak bersalah si petugas pajaknya. Kan gila. Kita tidak dipanggil untuk konfirmasi, pihak sana juga nggak dipanggil untuk konfirmasi. Tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Kita sebagai pelapor tidak bisa tahu perjalanan kasusnya. Itu Pak yang jadi masalah Pak. Kalau mengenai dimonitor oleh tim mah dari dulu juga ada timnya. Pengaduan pada saluran dimaksud akan disampaikan langsung kepada Purbaya selaku Menteri Keuangan. Nah, ini kan omong kosong Pak ya, omong kosong teman-teman ya. Jangankan Pak Purbaya Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak aja tidak akan mau melihat pengaduan Anda. Ya, disentuh pun tidak akan disentuh, apalagi dilirik, apalagi dibaca, apalagi dia menerapkan sanksi terhadap anak buahnya. Omong kosong tidak akan dilaksanakan teman-teman ya. Dirjen aja tidak mau melihat surat kita atau melihat pengaduan kita. Dia bilang kan sudah ada timnya pengaduan, sudah ada tim pengaduannya, silakan urus sama mereka gitu loh. Apalagi Menteri Keuangan, kan omong kosong. Menteri Keuangan mau membaca surat ataupun pengaduan dari masyarakat. Gua aja kirim surat kepada Menteri, sampai hari ini kemana suratnya Pak Purbaya? Coba, surat gua kemana Pak Purbaya? Lu buang ke laut. Jadi Pak Purbaya hati-hati, janji-janji Anda hanya akan berbalik kepada Anda kalau lu tidak laksanakan, gitu ya. Dan gue sudah buktikan Pak, gue sudah kirim surat kepada Purbaya Yudi Sadewa Menteri Keuangan. Sampai hari ini surat itu tidak dibalas dan entah lari kemana itu surat. Saya akan buka tuh pengaduan ke Menkeu langsung, yang ke saya langsung, bukan gue yang baca ya, capek. Gimana? Bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Gimana menangani langsung, Pak?
namanya Kementerian Keuangan ada hierarki, Pak. Anda nggak bisa langsung tiba-tiba ke KPP menghukum atau memberi sanksi kepada seorang AR. Nggak bisa. Ada hierarkinya. Dan yang namanya proses sanksi terhadap pegawai harus melalui Kitsda, harus melalui proses pengaduan yang normal. Tidak bisa tiba-tiba atasan mengintervensi anak buah. Tidak boleh. Pak Purbaya, paham nggak dia nih birokrasi ini? Ya, kalau mau potong kompas ya boleh-boleh aja, tapi lu punya kewenangan nggak? Hati-hati Pak Purbaya ya. Dan terlebih lagi, surat gua sampai sekarang belum dibalas ya. Surat gua kepada Pak Purbaya belum dibalas. Isinya kan ada pengaduannya, ada minta untuk korespondensi dan sebagainya, nggak dibalas tuh sama Pak Purbaya. Jadi hati-hati nih, bisa dia nggak omong kosong ini Pak Purbaya ya. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Purbaya menghimbau pegawai DJP untuk tidak mengganggu WP yang sudah patuh membayar pajak. Menurutnya, setiap wajib pajak harus mendapatkan perlakuan secara adil, ya ini omong kosong ya. Dengan demikian, dia berharap tidak ada lagi cerita soal pegawai DJP yang melakukan pemerasan kepada wajib pajak. Ini juga omong kosong teman-teman ya. Bagaimana lu bisa memastikan tidak ada pemerasan kalau wajib pajak tidak boleh merekam di kantor pajak? Bagaimana coba? Sekarang kalau wajib pajak bilang, gua diperas oleh si oknum pajak, gue lapor gitu pengaduan. Kan Pak Purbaya kan bukan orang bodoh, pasti bertanya dong, apa buktinya Anda diperas? Lah, si AR bilang gue nggak meras. Si pemeriksa pajak bilang gue tidak peras, gue tidak pernah memeras. Apa yang diucapkan bohong itu. Nah, gimana? Nggak ada buktinya Pak, nggak ada rekaman audiovisual. Gimana dong Pak Purbaya? Jadi omong kosong Pak, mau memberikan keadilan kepada masyarakat, mau masyarakat tidak diganggu dan tidak diperas, kalau masyarakat tidak boleh merekam. Itu omong kosong. Karena kalau tidak ada rekaman, pasti tidak ada pemerasan. Gitu loh. Wadah khusus akan disiapkan untuk pengaduan pegawai DJP yang melakukan pemerasan. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu ya. Ini dari kemarin-kemarin sampai sekarang nggak dibikin-bikin teman-teman ya. Nggak dibikin-bikin sama dia. Oleh karena itu, gua akan bikin buat Pak Purbaya nanti ya. Dirjen Pajak BIMO pun sebelumnya menuturkan setiap WP berhak untuk terbebas dari praktik pemerasan dan gratifikasi yang mempengaruhi pembayaran pajak. Omong doang, omong-omong Pak Dirjen. Gimana bisa mengetahui ada pemerasan kalau tidak boleh merekam? Bagaimana bisa membuktikan ada gratifikasi kalau kami tidak boleh merekam? Apa buktinya kami? Ngomong-ngomong doang pengaduan. Mampus dong kalau semua orang bisa diadukan pakai ngomong doang Pak. Aduh, kami tidak mentoleransi gratifikasi sekecil apapun. Omong doang, Pak Bimo. Bagaimana kami membuktikannya kalau kami tidak boleh merekam? Udahlah, nggak usah bahas ya, Pak Bimo ya. Oke. Jadi, sebagai bentuk dukungan gua kepada Pak Purbaya, gua sudah bikin teman-temannya email. Gua sudah bikin sebuah email yang namanya laporpakpurbaya.com. Bukan .com ya. @gmail.com ya teman-teman ya. Laporpakpurbaya@gmail.com teman-teman ya. Jadi mohon maaf nih, bukan .com ya. Laporpakpurbaya@gmail.com ini nih. Laporpakpurbaya@gmail.com teman-teman ya. Jadi pertama-tama teman-teman, gue masih sampaikan dulu teman-teman ya. Pertama-tama gue sampaikan dulu, laporpakpurbaya@gmail.com. Ini bukan email resmi Pak Purbaya ya. Ini adalah bentuk dukungan warga masyarakat. Gue ini pro-pur ya. Pro Purbaya gitu ya. Kayak Projo gitu ya. Pro Jokowi gitu ya. Gue ini pro Purbaya. Ini adalah bentuk dukungan warga masyarakat terhadap semangat Pak Purbaya untuk memberantas pemerasan oleh pegawai DJP. Email ini dikelola oleh Awan ya, gue sendiri ya, Pajak Smart, sebagai penyaluran pengaduan dari warga masyarakat kepada Pak Purbaya ya. Bukan kepada DJP, bukan kepada Kitsda, tapi kepada Pak Purbaya langsung. Karena dia yang mengatakan bahwa dia akan membuka channel untuk pengaduan dan langsung kepada dia, dan dia belum buka channelnya. Maka gua mengambil inisiatif. Inisiatif untuk mendukung Pak Purbaya ya. Setiap email pengaduan yang masuk akan langsung dibuatkan surat pengaduan oleh gue ya, dan akan dikirimkan kepada Pak Purbaya, Menteri Keuangan, sesuai dengan kata-kata Pak Purbaya dalam berita ini ya, berita yang tadi ini ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita launching yang namanya laporpakpurbaya@gmail.com ya. Silakan teman-teman kalau mau kirim ke sini pengaduan Anda, dan setiap pengaduan Anda akan gua print dalam surat dan gua kirim kepada Pak Purbaya ke alamatnya di Kementerian Keuangan. Oke teman-teman, kita launching untuk laporpakpurbaya@gmail.com. Silakan hubungi ke email ini dan akan langsung gua sampaikan kepada Pak Purbaya pengaduan Anda. Lanjut. Ya. Ini adalah apa ini?
YouTube seseorang ya yang gua ambil kemudian TikTok ya, kemudian gua upload ke YouTube gua sendiri ya. Kita dengarkan teman-teman ya. Ini siapa ini? Gua tahu juga ya. Padahal, mereka ini harusnya jadi mitra masyarakat, bukan malah jadi detektif yang kerjaannya mengulik-ulik kesalahan dari yang udah patuh. Nah, baru-baru ini Menkeu Purbaya akhirnya menyentil fenomena unik ini. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres-meres itu. Dengan suara tegas beliau bilang, petugas pajak janganlah memeras wajib pajak yang sudah bayar pajak. Kata-kata yang seharusnya udah dari dulu banget diucapin. Kalau kamu sering dengar istilah SP2DK, itu sebenarnya bikin banyak pengusaha dan konsultan pajak mulai geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena surat cinta yang satu itu sering banget dipakai sebagai senjata andalan petugas pajak buat mencari kesalahan di tengah-tengah wajib pajak yang bahkan udah jelas-jelas bayar dengan jujur. Kok ya masih juga dikejar? Kata beberapa konsultan, kerja petugas pajak jadi mirip kayak berburu di kebun binatang. Bukannya berburu di rimba liar, tapi malah sibuk menggertak yang sudah patuh daripada mencari yang benar-benar kabur dari tanggung jawab pajak. Ironis banget kan? Sekarang coba renungkan, seandainya pegawai pajak energi dan semangatnya dipakai buat mengedukasi atau cari wajib pajak yang selama ini ngilang, bukannya malah memburu-buru yang udah taat. Bukankah penerimaan pajak bisa makin optimal? Ucapan Menkeu ini semoga benar-benar didengar oleh para petugas pajak di lapangan. Kita semua pasti berharap semoga mereka lebih bijak, lebih manusiawi, dan gak asal peras demi target. Siapa tahu kalau pendekatannya lebih santai, ramah, dan gak intimidatif, justru makin banyak masyarakat mau taat pajak tanpa harus menunggu diteror SP2DK. Jadi, yuk semoga energi para petugas pajak bisa disalurkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat daripada mengulik-ulik kesalahan wajib pajak yang sudah patuh. Bener kan? Ya, padahal mereka ini harusnya jadi mitra masyarakat. Oke, jadi gue sih sudah lama tidak percaya lagi dengan omon-omonan seorang pegawai negeri atau seorang pejabat ya. Gue menunggu bukti nyata, gue menunggu peraturan yang jelas. Kalau orang melakukan pemerasan, apa saja data yang bisa jadi bukti, apa saja yang dapat menghukum si petugas pajak tersebut, dan kemudian hukumannya apa, sanksinya apa. Kan selama ini nggak jelas, teman-teman ya, selama ini tidak jelas apa sanksinya. Kemudian kalau mau pemerasan, kalau kita mau mengadukan pemerasan, apa yang mesti kita siapkan? Apakah cuma ngomong doang? Kan nggak mungkin. Sedangkan kita tidak boleh merekam di kantor pajak, kan nggak jelas nih. Jadi pengaduannya Pak Purbaya ini bagaimana maksudnya dan bagaimana ceritanya? Warga masyarakat tidak boleh merekam di kantor pajak, Pak. Bagaimana kami bisa mengadukan yang namanya pemerasan? Masa cuma omon-omon doang, Bapak percaya gitu? Nah, jadi teman-teman, kalau Anda mengalami pengaduan, silahkan langsung email ke gue ya, ke laporpakpurbaya@gmail.com ya. Melalui gue, langsung gue kirim kepada Pak Purbaya. Lanjut, ada berita terbaru bahwa dari 200 WP yang dijanjikan 1 minggu ini, ternyata 84 WP sudah mencicil utang pajak nilainya sampai 5,1 triliun ya, luar biasa ya. Jumlah WP yang sengketa pajak sudah inkrah dari 200 menjadi 201 wajib pajak. Tahun ini pemerintah akan mengejar pembayaran tunggakan itu dari sederet WP tersebut ya. Menteri Keuangan mengatakan sudah ada 84 WP yang telah mencicil utang pajaknya hingga September ya. Adapun jumlah angsuran pembayaran itu sampai 5,1 triliun. Pertanyaan gua, 5,1 triliun ini yang dia dapatkan dalam 3 hari ini saja kah? Atau ini sudah akumulasi dalam satu tahun ini dari Januari? Ini nggak jelas teman-teman ya. Nah, ada 201 katanya ya, hingga September sudah 84 yang mulai mencicil menjadi 5,1. Nah, berarti kan kemungkinan ini adalah akumulasi dari Januari sampai September gitu. Pertanyaan gua adalah, yang 3 hari ini sudah berapa, Pak? Yang 3 hari ini sudah dapat berapa? Yang Anda janjikan 60 triliun itu, Pak? Bagaimana, Pak? 1 minggu mau diberesin kata Bapak ya? Mayoritas ialah WP badan atau korporasi, sementara wajib pajak OP yang menunggak relatif sedikit ya. Jadi mayoritas 200 itu adalah perusahaan, bukan perseorangan. Alasannya sederhana, yaitu skala WP-nya besar gitu ya. Oke, teman-teman tinggal baca semua ya. Kita sudah paham semua mengenai ini. Tetapi, gua penasaran. Boleh dong gua minta data kepada PPID ya. Gua minta ke PPID Kementerian Keuangan. Dari informasi di TTC itu, bahwa 84 itu
bahwa per tanggal 26 September sudah mencicil 84 WP dengan nilai 5,1 triliun. Gua minta data itu dibuat dalam laporan Excel, rincian 1 per 1 WP, berapa nilainya per WP, yang terhutang dan yang berhasil ditagih dan yang belum ditagih. Hal-hal yang bersifat rahasia tetap dibuat namun dapat dihitamkan saja. Yang penting adalah jumlah barisnya benar dan jumlah rupiahnya benar dan tetap perlu dibuka rincian rupiahnya. Oke. Tujuannya berapa? Tujuannya adalah untuk mengawasi ucapan mulutnya dibanding realisasinya, ya. Takutnya cuma omon-omon, gitu ya. Oke. Jadi gue minta informasi, mudah-mudahan Kemenkeu mau memberikan data tersebut. Oke, ini adalah Instagram abal-abal ya yang dibikin oleh Kementerian Keuangan untuk Menteri Keuangan ya. Aneh banget ya. Kemenkeu bikin IG, mengelola IG untuk Menteri Keuangan ya. Jadi pertanyaan gua, apakah orang kalau bikin pengaduan di sini bisa diproses ya? Gua tanya nih ya, kalau pengaduan via komentar sini, apakah akan diproses Pak Menteri, Pak Menkeu? Gitu ya, kita tanya nih ya, serius tanya nih ya. Oke. Nah, ini cuma satu yang komentar. Oh, banyak komentar teman-teman ya. Ini ada nih, selamat siang, lapor konteks downtime di jam kerja. Ini kita mau bikin faktur lapor PPN jadi tertunda. Sudah 9 bulan error, mulu konteksnya. Kita lihat jawabannya. Ya, nggak ada yang jawab. Ya, Pak Menkeu. Mana Menkeu? Pak, sudah audit pinjol yang terlisensi OJK kah? Mau legal atau ilegal, bla bla bla. Nggak dibalas. Ya, nggak dibalas. Semuanya nggak dibalas. Pak, tolong colek IT Cortex. Ya, nggak dibalas. Ya, Pak Menkeu omong kosong. Gimana, Pak? Gimana Bapak mau buka kanal pengaduan kalau yang jelas-jelas di depan mata aja nih nggak dibalas? Yang jelas-jelas di depan mata aja Bapak tidak balas. Pak, cek OJK dalam menangani aduan masyarakat cuma template tuh. OJK Bapak tuh. Gimana, Pak? Tuh, ada lagi nih, pinjol gimana nih? Tuh, nggak dibalas. Gimana Pak Menkeu? Ya, omon-omon doang Pak. Bilangnya mau ngurus pengaduan. Nggak usah bikin kanal baru Pak. Instagram Bapak aja dibaca. Susah amat Pak Purbaya. Mau bikin kanal pengaduan lah, mau bikin sistem pengaduan. Omong kosong Pak. Baca Instagram Bapak. Simple Pak, simple banget. Baca Instagram Menkeu RI. Sudah banyak Pak orang komentar Pak, termasuk gue Pak. Ya Pak Menkeu, olahraga pagi tapi otaknya nggak beres ini orang. Jadi gue agak keras juga kepada Pak Purbaya ya, karena hati-hati orang ini sangat pintar pencitraan, mungkin lebih pintar dari Sri Mulyani ya. Sri Mulyani kan orangnya pencitraannya bagus, tetapi kan dingin orangnya. Kalau Pak Purbaya, selain pencitraannya bagus, tapi penuh dengan senyum dan penuh dengan kegembiraan ya. Nah, tetapi sayang sekali nih, sudah mulai ada orang yang berkomentar, tetapi tidak dibalas satupun ya. Sudah mulai ada orang yang mengadukan di sini ya, pengaduan-pengaduan, tetapi tidak dibalas satupun ya. Sayang sekali Pak Purbaya. Sayang banget ya, orang berkomentar tetapi tidak dibalas. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut. Ini Pak Purbaya tagih 200 penunggak pajak. Apakah bisa memicu PHK? Ini dari Investor ID. Oke, kita lihat ya. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan Menkeu supaya berhati-hati dalam mengeksekusi 200 penunggak wajib pajak besar ya, agar tepat sasaran dan tidak berpotensi menimbulkan gelombang PHK. Karena kalau pengusaha lu gencet, pengusaha bisa kalap gitu loh. Kalau dia kalap, ya udah gue tutup usaha aja lah, gue PHK aja semua. Nah, kalau gitu kan nggak gampang juga ya. Kita baca. Rencana Menteri itu diingatkan oleh ekonom ya, bahwa langkah mulia itu juga berpotensi menjadi bumerang yang dapat memicu gelombang kebangkrutan dan PHK jika dilakukan tanpa mempertimbangkan matang. Ekonom ini mengatakan tidak semua pengusaha Tidak semua pengusaha penunggak pajak yang kewajibannya sudah inkrah atau berkewajiban hukum tetap memiliki uang tunai untuk membayar. Ini gue betul ya. Makanya gue heran Pak Purbaya kok berani sekali bilang 1 minggu gitu loh. Gue sih nggak yakin ya.
Bila mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya, langkah penyitaan aset perusahaan kemungkinan akan diambil. Betul dong, kan Pak Purbaya keras nih orang ini ya. Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa penyitaan aset perusahaan secara masif berpotensi menimbulkan gelombang keberangkutan dan PHK ya, Pak Wijayanto. Dampaknya akan meluas, persepsi investor terhadap iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi akan terdampak. Setuju ya? Oleh karena itu, eksekusi rencana Menkeu tidak boleh diterapkan dengan pendekatan yang sama tanpa adanya pertimbangan spesifik atau one size fit all. Yang menggarisbawahi implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif. Makanya yang gua khawatir 5,1T ini jangan-jangan ada negosiasi di balik layar. Kan kita nggak tahu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat. Lanjut. Ini Cortex nih ya. Ini Cortex lagi hari-hari Jumat begini dari Senin ya teman-teman ya. Janjinya Cortex itu hanya error di hari Sabtu dan Minggu untuk downtime. Tiba-tiba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia masih downtime teman-temannya, masih error. Jadi dari 24 jam itu paling kebuka 1 jam aja gitu ya. Itu pun semua orang ngantri, semua orang lagi pusing, lagi masuk, semua orang berebut gitu ya. Kasihan banget ini. Pak Purbaya gimana nih memperbaiki Cortex ya? Nggak beres-beres ini Cortex. Katanya 1 bulan. Ini 1 minggu sudah downtime, Pak. 1 minggu downtime-nya. Gila ini Cortex ini. DJP akui Cortex bermasalah. Janji tuntaskan akhir tahun ini. Ya, kita udah tahu teman-teman ya. Omong kosong lah lu kalau perbaiki 1 tahun ini. Akhir tahun ya. Kita sih santai-santai aja kalau lu janjikan begitu. Yang kita mau tanyakan adalah roadmap-nya bagaimana, blueprint-nya bagaimana. Kalau lu mau berbaiki sampai Desember, apa yang akan lu lakukan di Oktober, apa yang akan lu lakukan di November, apa yang akan lu lakukan di minggu pertama Desember, minggu kedua, minggu ketiga gitu loh. Itu kan nggak jelas. Kalau itu nggak jelas, maka janji-janji lu kan janji omong kosong. Janji itu hanya janji untuk menunda kemarahan rakyat, menunda supaya orang tuh nggak ngamuk gitu ya. Nah kan kasihan banget pejabat gitu cara ngomongnya. Nih downtime nih ya, downtime welcome to Konoha Universe teman-temannya. Di hari Jumat ketika semua orang mau gajian, semua orang mau minta tagihan, tetapi faktur pajak tidak bisa dibikin. Aduh kasihan banget ya. Lanjut. Ibu Rike Diah Pitaloka bilang ada 39 pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN. Salah satunya orang yang bernama Suryo Utomo, teman-temannya. Suryo Utomo, mantan Direktur Jenderal Pajak. Dia itu sekarang adalah komisaris di Bank BTN. Komisaris utama pula. Nah, gimana Bu Rike? Komisaris utama dari Bank BTN, pegawai Kementerian Keuangan. Gimana Bu Rike? Apakah mau diprotes atau gimana caranya? Gimana cara protesnya? Lanjut. 1,3T untuk Ferrari mogok Cortex ya. Apakah ini proyek abad ini ataukah skandal digital? Oleh siapa ini? Pak Herald Sulselbar. Rakyat bayar pajak, negara beli Ferrari 1,3T. Bukan Ferrari beneran sih, tapi Cortex ya, sistem pajak digital yang katanya super canggih, super modern, dan bikin Indonesia jadi kelas dunia. Hasilnya apa? Error 500 kayak warung internet 2003. Betul teman-temannya, ini betul banget teman-teman ya. Cortex ini bukan Ferrari, ini odong-odong 1,3T yang mogok di tengah jalan, bikin rakyat jadi bahan tertawaan. Lebih baik bikin naik Vespa tua yang setia daripada Ferrari rongsok yang makan anggaran ya. Karena di ujungnya rakyat tidak butuh gaya, rakyat butuh sistem yang jalan. Betul ya. Dan sekarang publik cuma mau tahu satu hal. Cortex ini proyek modernisasi atau proyek kepentingan dengan topeng digitalisasi. Kolom opini oleh Bapak Ferry Fadli. Luar biasa ya, luar biasa teman-teman. Gila, berani sekali orang ini. Lanjut. Purbaya mengatakan cukai rokok 2026 tidak naik. Oke. Kan kemarin dia bilang Fir'aun gitu ya, gua kira dia mau turunin cukai gitu loh. Kalau dia mau turunin cukai, berapa dia mau turunin? Kalau diturunin cukai 10%, itu pendapatan negara berkurang 20 triliun. Karena cukai itu menyumbang 200 triliun gitu loh. Jadi ternyata nggak jadi diturunin. Ternyata hanya tidak dinaikkan 2026. Ya oke, tapi anyway, mungkin bagi perusahaan rokok ya itu berita gembira juga ya, karena tidak naik aja udah bagus gitu loh. Karena selama beberapa tahun terakhir naik terus sama si oknum menteri yang lama itu ya. Cukai mahal tapi tidak dibarengi dengan pemberantasan rokok ilegal, katanya si Pak Andika. Kalau dibilang berantas, bohong. Buktinya aja di warung-warung banyak rokok aneh-aneh tanpa cukai. Oke, gue tidak merokok sih, jadi gue nggak tahu sih. Kalau terus-terusan begini, bisa tamat perusahaan rokok yang legal dan dampaknya ke tenaga kerja. Setuju, betul teman-teman ya. Lanjut.
Apalagi nih, dari Menkeu lagi nih ya. Menkeu rutin bertemu dengan forum komunikasi wartawan ekonomi makro untuk berdiskusi sekaligus menjawab pertanyaan insan media mengenai isu-isu terkini. Nah, mohon maaf nih Pak Purbaya ya, mohon maaf banget ya. Wartawan bukan konsultan pajak. Wartawan tidak paham teknis perpajakan. Wartawan tidak pernah mendampingi orang diperiksa pajak. Wartawan tidak pernah jadi kuasa hukum untuk ngebantuin orang di pengadilan pajak. Orang-orang kayak gue, Pak Purbaya, yang setiap hari bertemu dengan oknum-oknum pemerasan di lapangan, oknum-oknum perampok di lapangan, Pak. Kapan Bapak mau ngundang kita ini? Mau bicara Pak, diskusi Pak. Coba kalau berani. Kalau berani diskusi, kita buka untuk publik, kita siarkan secara langsung ya di YouTube maupun Instagram. Kita mau tahu, Bapak bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sehubungan dengan oknum-oknum pemeras dan perampok di kantor pajak. Oke. Pak Purbaya rilis aturan bunga KPR disubsidi hingga 10% ya. Nah, ini bagus juga teman-teman ya. Jadi lagi-lagi kebijakan yang mendukung rakyat, kebijakan yang seolah-olah menjadi pahlawan, tetapi kita mesti lihat ya, di balik kebijakan ini kadang-kadang disusupi dengan berbagai syarat-syarat administratif yang merugikan atau mempersulit dan membuat repot warga masyarakat. Teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Gua juga belum tahu detailnya. Ini ada PMK 65 2025 ya, mengenai kredit program perumahan, subsidi ya. Teman-teman tinggal baca aja nanti. Untuk lebih jelasnya, lu tinggal hubungi ke developer ya. Hubungi ke developer untuk perumahan supaya Anda bisa tahu rumah yang mana yang lu bisa dapat subsidinya. Oke teman-teman ya. Lanjut. Ini ya, downtime. Kemudian DPR dukung upaya DJP tagih tunggakan Inkra 60 triliun. Oke. Jadi ketika ngelihat ada uang 60 triliun, ini semua orang mendukung. Semua orang mau jadi pahlawan. Semua orang mau jadi mau berdiri di sampingnya Pak Purbaya. DPR ikut campur mau mendukung, padahal nggak ada urusannya. Apa urusannya DPR dengan mendukung ini coba? KPK kemarin buka suara mau mendukung penagihan 60 triliun. Pertanyaan gua, apakah DPR dan KPK ini adalah debt collector? Bukan teman-teman ya. Apa urusannya DPR sama KPK untuk menagih 60 triliun ini? DPR itu tugasnya adalah untuk mengawasi eksekutif. Awasi tuh cara kerja Purbaya. Bagaimana cara Purbaya untuk menagih tunggakan 60 triliun? Dengan cara mengancam, atau dengan cara intimidasi, atau dengan cara negosiasi, atau dengan cara apa? Justru itu tugasnya DPR, bukannya mendukung Purbaya ya. Hati-hati dong DPR. Tapi nggak apa-apa ya. Semua orang pengen jadi pahlawan ketika ada satu isu yang menarik dan seolah-olah bermanfaat bagi masyarakatnya. Nah, ini ada info terbaru teman-teman bahwa teks amnesti diadakan di Arab Saudi ya. Gue juga baru tahu ya. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang turut melaksanakan TA tahun ini ya. Tahun 2025 ini ya. Program TA semula direncanakan berakhir 31 Juli, namun diperpanjang 31 Desember. Oh, bagus juga ya. Inisiatif ini menawarkan penghapusan denda terkait keterlambatan pendaftaran, keterlambatan pembayaran, dan keterlambatan penyampaian SPT. Oke. Teman-teman tinggal baca aja ya. Intinya, ternyata di negara-negara di dunia ini sekarang ini sedang melaksanakan teks amnesti. Oke. Ada lagi negara ini gelar teks amnesti khusus untuk UMKM. Oke, pemerintah Belize resmi meluncurkan program pengampunan pajak khusus UMKM. Oke, mantap juga ya. Oke, teman-teman tinggal baca ya. Jadi intinya ternyata teks amnesti juga sedang dijalankan di banyak negara, di beberapa negara yang lain ya. Oke, sudah teman-teman ya, di hari ke-18 dari 90 hari ini Purbaya semakin menggembirakan dan semakin banyak membuat kebijakan-kebijakan yang mudah-mudahan bagus ya. Tetapi yang paling kita cermati adalah mengenai pengaduan. Karena Pak Purbaya ngomong-ngomong doang ada pengaduan, tetapi di kantor pajak tetap tidak boleh merekam, sedangkan pengaduan itu pasti butuh bukti dong. Nah, oleh karena itu gue sudah membuka channel teman-teman ya. Sebelum Pak Purbaya buka, gue buka duluan buat teman-teman ya, yang namanya laporpakpurbaya@gmail.com ya. Silakan teman-teman menghubungi ke email tersebut apabila Anda merasa diperas ya. Ceritakan kronologinya, bagaimana ceritanya, kalau ada bukti sertakan buktinya, dan email itu akan langsung gue kirim kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tetapi gue sih setengah-setengah
ini ya setengah-setengah percaya ya. Karena di Instagramnya aja orang komentar tidak dibalas, apalagi pakai surat. Ya, who knows, teman-teman ya, kita tunggu aja. Semoga terbantu, sampai jumpa.